Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Dan sebagian dari inayahnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan, sehat walafiat jasmaniah dan rohaniah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian sampai ke zaman yang penuh terang benderang pada saat kali ini. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai apa itu wasatiyah atau yang lebih kita kenal dengan moderasi. Wasatiyah atau moderasi yang akan saya bahas, saya ambil dari salah satu buku karangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Bukunya seperti ini. Beliau menulis buku ini dengan judul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu wasatiyah, mengapa wasatiyah, dan bagaimana penerapan wasatiyah menurut perspektif beliau Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu, kita ceritakan terlebih dahulu bagaimana biografi beliau. Biografi singkat dari beliau mulai merintis pembelajaran sampai beliau bisa menciptakan salah satu buku yang bisa dibilang hebat seperti ini. Biografi Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karir keilmuan tetapi juga karir sosial kemasyarakatan, terutama dalam pemerintahan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 ketika ayahnya Abdurrahman Shihab berusia 39 tahun. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Beliau doktor keempat dari anak Abdurrahman Shihab yang berjumlah 12 orang. Ayahnya adalah seorang ulama dan guru besar tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'ul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Haramain, Hadramaut, dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syekh Ahmad Sorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Beliau harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran,
ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaan kepada Al-Quran mulai tumbuh. Pendidikan formal beliau dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren Dar Al-Hadits Al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, setelah selesai menempuh pendidikan menengah, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC atau Strata 1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama. Pada tahun 1969, meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan judul tesis Al-I'jaz At-Tashri'i li Al-Quranul Karim, Kemukjizatan Al-Quran Al-Karim dari segi hukum. Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga diberi amanah jabatan-jabatan lainnya, seperti di dalam kampus sebagai koordinator perguruan tinggi swasta, maupun di luar kampus sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian dengan tema penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur dan masalah wakaf Sulawesi Selatan. Demi cita-citanya, pada tahun 1980, beliau menuntut ilmu kembali ke alma maternya yaitu Al-Azhar Kairo dengan spesialisasi studi tafsir Al-Quran untuk meraih gelar doktor, yang mana ditempuh dalam waktu 2 tahun saja, tepatnya selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul Nazm Al-Duror li Al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-Ula atau sarjana teladan dengan prestasi istimewa. Pendidikan tinggi kebanyakan ditempuh beliau di Timur Tengah Al-Azhar Kairo sampai mendapatkan gelar MA dan PhD-nya. Atas prestasinya, beliau tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu, beliau pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Di sini, beliau aktif mengajar bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 sampai tahun 1998. Persoalan wasatiyah atau moderasi bukanlah urusan kepentingan orang per orang saja, melainkan juga urusan atau kepentingan sekelompok masyarakat, umat, bahkan negara. Lebih-lebih dewasa ini banyak sekali ide-ide yang masuk ke rumah-rumah tanpa izin, dan juga sekelompok ekstrim yang datang dengan menampakkan wajah mereka dengan dalih-dalih agama yang jauh dari kata hakikat Islam. Moderasi atau wasatiyah bukanlah sikap yang tidak jelas ataupun tidak tegas dalam suatu hal. Bukan juga pertengahan matematis sesuai dengan pemikiran sementara orang dan juga pemikiran para filsuf Yunani. Moderasi juga tidak bersifat lemah lembut, bukan hanya bersifat lemah lembut. Memang salah satu indikator dari moderasi atau wasatiyah adalah bersikap lemah lembut dan sopan santun. Namun tidak menutup kemungkinan
bahwa dalam menerapkan suatu hal harus dengan sebuah ketegasan. Disinilah sikap aktif wasatiyah sebagaimana peran dari kata sepadannya, yaitu adil, yang berarti menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Langsung saja saya akan bahas mengenai buku ini. Yang pertama, apa itu wasatiyah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab? Menurut beliau, dalam buku beliau Wasatiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, wasatiyah adalah keseimbangan dalam persoalan hidup duniawi dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Beliau juga menambahkan bahwasanya wasatiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berlebihan juga tidak berkekurangan, tapi pada saat yang sama bukan sikap menghindar dari situasi yang sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam mengajarkan bahwa keterpihakan pada kebenaran dengan penuh hikmah. Wasatiyah juga menjadi ciri agama Islam sebagai keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, dan lain sebagainya. Wasatiyah atau moderasi bukan seperti resep yang tersedia rinciannya, melainkan upaya untuk terus-menerus menemukan dan menerapkannya. Dalam buku yang beliau tulis, ada 3 hal pokok terkait hakikat wasatiyah atau moderasi. Yang pertama, akidah atau iman atau kepercayaan. Yang kedua, syariat atau pemahaman. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Yang kedua, beliau menjelaskan mengenai mengapa kita harus wasatiyah. Menjawab pertanyaan ini perlu kembali jauh ke belakang untuk melihat dan mencari tahu bagaimana Allah menciptakan alam raya dan manusia. Kita memang tidak akan masuk terlalu jauh dalam ranah dunia dengan aneka perbedaan pendapat ulama dan ilmuwan. Bumi tempat manusia berpijak hanyalah setetes dari samudra ciptaan Allah. Matahari yang cahayanya menyilaukan mata dan menjadi sumber kehangatan, bahkan hidup makhluk di bumi hanyalah 1 dari 100 juta matahari dalam satu galaksi yang terbuka. Dari jutaan lainnya yang ada, bagaimana mungkin itu terjadi kalau bukan yang Maha Kuasa yang mengatur peredarannya secara seimbang? Untuk mengatur keseimbangan alam raya, Allah menginformasikan dalam Quran surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran surah Yasin ayat 40. Ayat ini menyatakan bahwa matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya sehingga mengakibatkan mendahului bulan. Tidak juga malam di mana bulan seringkali tampak dapat mendahului siang sehingga menghalangi kemunculannya. Tetapi semuanya telah Allah atur silih berganti, dan masing-masing baik matahari maupun bulan, bahkan semua benda-benda langit melaju pada garis edarnya. Itulah sekelumit penjelasan tentang keseimbangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam raya. Keseimbangan yang melahirkan keterkaitan satu sama lain dari ciptaannya demi kemaslahatan. Tapi resikonya bila terjadi pelanggaran, gangguan bagi kehidupan kecil atau besar sebanding dengan gangguan yang terjadi. Cukup kita melihat apa yang terjadi atas ulah manusia menyangkut kelestarian lingkungan. Jika demikian, demi kesinambungan wujudnya dan kelestarian manfaatnya, alam raya membutuhkan keseimbangan atau moderasi, dan ini pada gilirannya menghantar manusia menikmati
Selanjutnya mengenai bagaimana menerapkan wasatiyah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan untuk menerapkan wasatiyah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang dibutuhkan oleh pengetahuan atau pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, dan kewaspadaan dan kehati-hatian yang berkesinambungan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, wasatiyah dapat ditetapkan dengan baik dan benar pula. Bagaimana bisa menempatkan bahwa si A pada posisi tengah kalau Anda tidak mengetahui dan memperhatikan siapa dan berapa orang yang berada di kanan dan kirinya? Bagaimana Anda mengetahui wasatiyah yang dikehendaki agama kalau Anda tidak memiliki pengetahuan agama? Bagaimana wasatiyah dapat mewujud kalau Anda tidak mengetahui tentang apa yang dibenarkan dan dilarangnya, atau dalam istilah Al-Quran, hudud Allah atau batas-batas yang ditetapkan Allah. Karena dengan wasatiyah umat Islam dinilai khairul ummah, maka seharusnya yang ditampilkannya adalah sesuatu yang baik sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Bagaimana dapat mengetahui yang baik kalau tidak mengetahui kondisi objektif sesuai akan diberi sifat wasatiyah atau baik? Dewasa ini sekian banyak yang mempermasalahkan pihak lain akibat perbedaan rumusan, padahal perbedaan rumusan tidak otomatis menjadikannya bertentangan atau berbeda. Kalaupun berbeda, bisa jadi itu juga dibenarkan. Di samping itu, sekian banyak pandangan yang dahulu telah tampil dengan baik dan atas dasar wasatiyah menurut ukuran zamannya, tetapi akibat aneka perkembangan, kini ia tidak lagi wajar diberi latihan wasatiyah. Dengan pengendalian emosi, seseorang terhindar dari menerapkan ajaran agama secara berlebihan. Emosi yang menggebu dapat menjadikan seseorang bersemangat melebihi semangat Tuhan, sehingga memaksa diri atau orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankannya. Tidak jarang juga pengetahuan telah sempurna, dan ketika akan bersikap, situasi belum mengizinkan. Disinilah tempat pengendalian emosi. Di sini diperlukan apa yang dinamai hikmah, dan di sini juga harus menonjol sifat hilmi, yakni menahan emosi agar tindakan dilaksanakan pada waktunya, bukan saja untuk memberi kesempatan kepada yang bersalah agar memperbaiki diri, melainkan juga agar yang akan bertindak mempersiapkan diri dengan kemampuan yang cukup agar tindakannya sesuai lagi dan tidak melampaui batas. Yang terakhir, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, seseorang akan melakukan cek and recheck. Siapa tahu pengetahuannya telah kadaluarsa atau pandangannya telah rapuh. Kewaspadaan juga berkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi. Karena itu, dalam tuntutan agama ada istilah adab al-waqt, yakni kemampuan memilih apa yang terbaik dilakukan pada setiap